lumayan. 4. Dari bulan Mei, bulan April. Bulan April 5, itu 6. jadwal Alhamdulillah penuh. yang masuk udah 50 lebih. 50 lebih. Alhamdulillah Jalan batal semua. Pemirsa batal semua, mana bulangin panjer lagi. Aduh. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Nah, my gengs, my bro, teman Uca dimanapun berada. Sekarang kita bareng dengan guru kita. Aduh, benahin dulu, rapi dulu. Dengan guru kita yang sering memberikan tausiah, dan alhamdulillah saya pribadi pernah bareng dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Tilep. Buruan center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah masih kuru. Sehat dong, jangan pakai asam dan masih kuru. Ustadz, Iya. nih langsung to the point aja nih. Kan kita pernah ketemu Ustadz ya. Iya. Itu dalam keramaian acara Maulid kalau nggak salah Maulid, gitu ya. betul. Banyak orang. Nah, kan kita tahu ini lagi masa pandemi Ustadz. Iya. Itu acara-acara keagamaan seperti itu gimana Ustadz? Apakah memang masih banyak atau makin banyak kali ya Ustadz ya? Waduh. Tiap hari 3 kali. Lumayan. 4. Dari bulan Mei, bulan April. Bulan April 5, itu 6. jadwal Alhamdulillah penuh. yang masuk udah 50 lebih. 50 lebih. Alhamdulillah Jalan batal semua. Pemirsa batal semua, mana bulangin panjer lagi. Aduh, di Panjer juga. Aduh. Oh, jadi gitu, Ustadz, Iya, ya? DP kecil angsuran gede. Ustaz. Ternyata bukan kita juga, Ustadz juga. Sama Ustadz, ya? semuanya efeknya luar biasa. Luar biasa, dulu. Ustadz, ya? Lockdown. Lockdown ya? Yang longok wadon. Bukan begitu. Bukan Lockdown gitu. itu dikunci. Oh, dikunci. Lockdown itu nggak bisa kemana-mana. Kalau lockdown versi kita baru ngelongok wadon. Oh, jadi sama Ustadz ya? Sama Bang Uca. Nah, terus selama Ustadz dalam kondisi kayak gitu, Ya. kalaupun memang ada panggilan, Ustadz ngelainin apa tausiah virtual, apa namanya, online Ya, gitu. ya paling juga virtual Daring, lewat gitu ya? Zoom. Daring, lewat Zoom. Daring itu. Begitu dah, kadang-kadang memang penasaran juga. Ada satu keluarga dalam acara ngundang acara haul, tapi dalam keadaan pandemi begini, akhirnya apa karena saking kepengennya. Iya, Ustadz jadi tausiah di depan keluarga lewat Zoom. Online Zoom gitu ya, keluarga online. dikumpul. Begitu. Lumayan dah ya, malah dah beli juga, beras kebeli juga. Pemirsa. Ternyata ya. Iya. Tapi Stan, ada nggak perbedaan ketika kita menyampaikan langsung dengan daring? Baik itu dari segi, terutama dari segi emosi lagi, Wah, emosional itu ada pengaruhnya nggak Wah, Stan? pengaruhnya luar biasa. Gimana Stan? Jadi pengaruhnya itu satu, mood kita kurang. Oh gitu Stan? Iya, kenapa beda dengan kita langsung live dengan jamaah? Yang bisa berinteraksi langsung? Iya, salah satu stasiun TV juga begitu. Kita kadang depan kamera doang, jadi nggak bisa interaksi. Oh, jadi maaf Pak, saya potong dulu Ustaz. Jadi kalaupun memang ada Ustadz tausiah di TV, Iya. itu memang dari masa pandemi, cuman tanpa penonton. Tanpa penonton. Dan gak enak juga tuh Ustaz. Nggak enak, tetap sama Nggak, aja maksudnya kita. nggak Nggak TikTok iya. lah, nggak TikTok, kita nggak bisa interaksi. Lain buat beda jauh dah. Semangat kita juga kurang. Hingga mood juga kurang, itu mempengaruhi. Sebab kenapa? Ya, ketika kita dakwah itu antara audio dengan audiens itu sangat ngaruh. Oh, dua out ya, audio Dua, dan audiens itu sangat itu. berkaitan satu sama lain Ustaz ya? Audiensnya banyak, tahu audionya tapi itu jelek. Nggak kurang. bagus, Jadi kurang. konsentrasi kurang, nggak bisa. Kalaupun memang Sebaliknya. audiensnya nggak ada, audionya bagus sama Bagus aja. sama aja. Oh, iya, ilmu baru nih, audiens dan audio menjadi satu kesatuan Ustaz ya? Betul. Itu nggak bisa dipisahin tuh. Dipisahin. Jadi dalam teknik metode dakwah gitu. Nah, Ustaz kan pertama kali dong nih ngalamin ceramah secara virtual, daring, online gitu ya. Apakah penyiapan bahan-bahannya dan terus cara penyampaiannya sama Ustaz? Dalam artian kan kalau saya kan pernah Iya. Ustaz tuh wah dengan energik, terus dengan ada sisipan-sisipan komedinya. Apakah lewat online itu juga Ustaz masih menaruh sisipan-sisipan komedinya juga Ustaz? Ada tetap, kalau itu masih tetap ada, karena itu salah satu yang penting juga. Ketika Daya kita tarik mau, ya, Ustaz? iya, monoton aja, wah kurang. Karena memang mereka ini ya yang ngundang itu jamaah kadang-kadang itunya gitu. Ada itunya yang bikin menarik. Ada sisi selipan-selipan humornya gitu Ustaz Iya, ya? jok-joknya tuh kan, wah itu
Tapi mereka alhamdulillah sih tawa juga. Tawa juga ya. Namanya berarti orang PA gitu kan. Berarti Kok orang PA? iya. Kan gini Stan. Berarti yang tawa PA juga. Berarti PA berjamaah pemirsa. Enggak, gini. Stan, ngelawak tuh udah biasa Stan. Tapi ketika melawak di hal yang memang sangat sensitif, itu membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Luar biasa kudu itu mah. Nggak semua bisa ngelawak, tapi nggak semua bisa melawak. Apalagi ini dalam hal dakwah nggak Stan? Dakwah. Oh jadi memang harus disiapkan juga. Niat situasi kadang-kadang itu ya timbul sendiri aja. Oh, jadi berimprovisasi. Iya, juga bisa, berimprov timbul sendiri aja. Ada jamaah lewat, habis kita cengin gitu aja. Ada yang bawain air itu jadi bahan udah. Nah, ini dari segi dakwah nih Ustaz. Sekalian kan saya kan juga jamaah yang butuh pencerahan. Kalau menurut Ustadz dengan gaya ceramah seperti itu di masa sekarang, apakah memang bisa membuat jamaah lebih tertarik untuk mendengarkan dengan gaya-gaya yang selipan humor, atau seperti apa dengan momentum banyaknya sekali gaya-gaya ceramah seperti itu Ustaz? Itu mempengaruhi nggak Ustaz? Dalam artian jelas, jelas mempengaruhi banget. Setiap kita nih pasti punya jamaah. Bang Uca ada jamaah. Tile ada jamaahnya. Bang Uca nggak bisa jadi Tile, Tile juga nggak bisa jadi Uca. Udah ada masing-masing. Masing-masing semua itu. Karena memang yang namanya dakwah dengan metode seperti itu sekarang dibutuhin banget, apalagi zaman sekarang. Orang udah stres bang. Ya TV, media beritain corona, orang udah stres, makin takut. Nah, dengan adanya ya kita bikin vlog, kita bikin kayak live, liputan live kayak gitu ya. Liputan live baik dengan medsos gitu. Itu kita ngocol-ngocol lucu biar mereka itu butuh hiburan. Makanya kalau sekarang orang itu biar apa sih, bahasa dokternya imunnya biar naik. Iya, kalau tawa benar penting, karena memang tertawa itu ternyata dalam riset tersendiri tuh ini ilmiah ya. Itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jangan terlalu stres. Jadi dengan gaya dakwah seperti itu nggak masalah nggak masalah. Humor itu dalam metode dakwah penting. Nggak masalah ya. Yang penting mungkin komposisinya kali Ustaz ya. Betul. Antara yang jelas metodenya humor itu nggak dibuat-buat. Apa adanya kelihatan keseharian mereka. Nih ada tukang sapu. Ngapain? Tukang sapu bang. Ngapain? Sini duduk kalau mau. Ya Allah. Enggak, tadi giliran kita kagak ngobrol nggak nyapu ente. Kenapa lagi giliran ada kamera lu malah nyapu? Orang lagi diajak ngobrol ya. Iya. Ini waktu. Hah? Kenapa? Kok sekarang pakai masuk? Tadi kagak masuk. Sini. Ini waktu tidak. Enggak. Oh, Tidak bisa. Ini mau dipakai. Oh, mau digotong. Ini buat acara imunisasi. Ini bapak mau diimunisasi. imunisasi itu. Kamu tuh masih kecil belum di imunisasi campak nih. Oh, kok tahu Ustaz? Iya. Karena dia buktinya sekarang udah tuanya dicampakin orang. campak, bukan dibuang, bukan itu diberi campak. Tuh, jadi begitu, Mike. Sini. Ini ngomong-ngomong, saya mau ambil air dulu. Belum pada ngopi ya? Iya. Kopinya apa? Saya kopi mik. Saya kopi, nggak usah pakai kopi. Air panas, ditaruhin kopi, ditaruhin gula, diaduk. Sebenarnya itu tetap kopi, tapi dalam bahasa yang paling ribet. Ini kopi juga. Jadi kopi, ini kopi, saya kopi capliong. Iya, boleh, enak tuh. Yang bikin? Yang bikin? Bikin siapa begini? Nanya. Orang nanya tuh biasanya dia Ya sebentar. minta. Mengganggu nih. Ya. Ngambil kopi. Lewat sono kosong. Lewat sini. Lewat sono kosong. Aduh, ada Itulah, aja. ya. Memang benar seperti yang pernah orang bilang, kalau ada orang berdua duduk, biasanya yang ketiga adalah setan. Tuh, my guys, my bro, teman Uca. Itu obrolan kita dengan ustadz kita, guru kita Ustadz Tile, bahwa ternyata metode dakwah seperti ini boleh Ustadz ya. Boleh. Karena memang bisa membuat pemirsa juga terhibur. Betul. Apalagi lagi corona, bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Selama memang komposisinya itu memang pas Ustadz ya. Jangan sampai Sebab Bang Uca, gimana, Ustadz? setiap orang bisa pidato. Setiap orang bisa orasi mungkin. orasi. Tapi nggak setiap orang itu bisa ceramah atau mubalik. Kenapa Ustadz? Karena yang namanya mubalik itu, dai itu udah menguasai segalanya, dari metode, materi yang perlu sampai ngelihat situasi dan kondisinya. Situasional ngelihat juga ya? Iya, itu udah paham karakter jamaah bagaimana. Gitu. Psikologis jamaahnya juga. Psikologi jamaahnya kita buka sedikit, kita umpan, jeger, udah gampang kita bawa kemana. Ternyata
kurang lebih konsepnya sama dengan ngelawak Ustaz, ya. Kita tes dulu nih. Der. Der, oh gampang nih. Insya Allah. Materi apapun yang kita sampaikan bisa mereka gampang terima Ustaz, ya. Tuh. Dan sama minta doanya juga Ustaz, semoga nih pandemi cepat berlalu Amin, Ustaz, amin, ya. kabul, ya Allah. Dan kebetulan guru kita Ustaz Tile ini juga beliau mau dan alhamdulillah bisa kerjasama juga nih, bisa ikut di program baru kita nih. Ya. Dan semoga nih program bisa diterima dan menjadi suatu tontonan dan tuntunan Ustaz, ya. Tuntunan dan tontonan. Bisa tayang lah intinya Ustaz, ya. Ini ada nuansa pendidikannya. Bukan Yang cuma diambil. lawak doang Ustaz, ya. Tuh ada tontonan dan juga tuntunan dari guru kita dan ustaz kita Ustaz Tile. Oke, my gengs, my bro, ini obrolan. Alhamdulillah di lokasi syuting ini bisa ketemu dengan orang-orang hebat, dengan guru-guru, orang-orang yang memang sangat berpengaruh dan juga mereka yang memang bisa memotivasi kita semua. Buat my gengs, my bro di rumah, tetap semangat, tetap ikhtiar, jangan putus asa. Cemungut. Sehat buat kita semua dan sukses buat kita Amin, semua. kabul. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.